Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Pak Prio menatap sisa dagangannya yang masih cukup banyak di dalam keranjang rotinya. Hari ini penjualannya tidak sebagus biasanya. Beberapa pelanggan tetapnya di desa sebelah tampaknya sedang tidak membeli roti seperti biasanya. Ia menghela napas panjang sambil mengayuh sepeda tuanya dengan perlahan. Malam semakin larut, tetapi ia belum ingin pulang. Biasanya, jika stok rotinya masih banyak, ia akan berkeliling lebih jauh untuk mencari pembeli. Ia berpikir untuk mencoba jalur lain. Mungkin ada desa yang belum pernah ia datangi yang bisa menjadi tempat baru untuk berjualan. Jalanan mulai sepi, hanya ditemani suara ranting-ranting yang patah saat sepedanya melewati jalan berbatu. Lampu jalan hampir tidak ada, hanya cahaya bulan yang samar-samar menerangi perjalanan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, membuatnya merapatkan jaket tipis yang ia kenakan. Setelah beberapa menit mengayuh sepeda, Pak Prio menyadari sesuatu yang aneh. Jalur yang ia lalui ini terasa asing. Padahal, ia yakin sudah sering melewati jalan ini untuk menuju desa sebelah. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Pohon-pohon di sepanjang jalan tampak lebih besar, lebih tua, dan lebih rapat dari sebelumnya. Pak Prio mulai merasa ragu. Ia menoleh ke belakang, mempertimbangkan untuk kembali saja ke rumah. Namun, jalan yang ia lewati tadi kini tampak berbeda. Seolah-olah jalanan yang biasa ia kenal telah menghilang begitu saja. Di kejauhan, ia melihat sebuah gerbang kayu besar yang berdiri di tengah jalan. Pak Prio mengerutkan dahi. Seingatnya, tidak pernah ada gerbang semacam ini di daerah ini. Gerbang itu tampak tua, dengan ukiran-ukiran khas pedesaan yang tidak ia kenali. Di balik gerbang itu, ada sebuah desa yang terlihat begitu tenang dan damai. Cahaya dari lampu-lampu minyak berpendar hangat, menerangi rumah-rumah yang terbuat dari kayu dengan atap rumbia. Di depan beberapa rumah, tampak beberapa orang duduk bersantai, mengenakan pakaian sederhana seperti pakaian khas petani zaman dahulu. Pak Prio ragu sejenak. Ia belum pernah mendengar tentang desa ini sebelumnya, tetapi di saat bersamaan, ini adalah kesempatan bagus untuk berjualan. Jika ia bisa mendapatkan pelanggan baru, maka dagangannya mungkin akan habis malam ini juga. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu mengayuh sepedanya melewati gerbang itu. Saat melewatinya, Pak Prio merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di desa ini terasa lebih dingin daripada di luar tadi. Semilir angin tidak terasa, dan yang paling membuatnya bingung, tidak ada suara jangkrik atau suara burung malam seperti biasanya. Namun, ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Ia menepikan sepedanya dan mulai berkeliling sambil meneriakkan dagangannya. Roti, roti, roti hangat. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua keluar dari rumahnya. Wajahnya tampak ramah, dengan senyum lembut yang menghiasi bibirnya. "Pak, jualan roti?" tanya pria tua itu dengan suara pelan tetapi jelas. Pak Prio mengangguk cepat. "Iya, Pak, rotinya masih hangat. Mau beli?" Pria itu tersenyum dan mengangguk. Ia kemudian berjalan mendekat, tetapi langkahnya terasa sangat pelan, hampir seperti melayang. Saat pria itu mengambil roti dari keranjang, Pak Prio tanpa sengaja menyentuh tangannya. Seketika, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tangan pria itu dingin, lebih dingin dari udara malam, seperti menyentuh batu yang sudah lama tidak terkena matahari. Pak Prio mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Pria tua itu mengeluarkan beberapa lembar uang dan menyerahkannya pada Pak Prio. Sekilas, uang itu tampak normal, meskipun terasa lebih lembut dan tipis dari biasanya. Beberapa orang lain mulai keluar dari rumah mereka, tertarik dengan suara dagangan Pak Prio. Mereka tampak ramah, berbicara dengan nada lembut, namun semuanya memiliki ekspresi yang sama, senyum yang tidak pernah hilang dari wajah mereka. Pak Prio tetap melayani mereka dengan sopan, meskipun perasaan aneh semakin merayapi tubuhnya. Ia mulai menyadari sesuatu yang semakin jelas. Tidak ada listrik di desa ini. Rumah-rumah hanya diterangi oleh lampu minyak,
dan pakaian yang mereka kenakan terasa seperti berasal dari masa lalu. Dan yang paling membuatnya tidak nyaman, tidak ada satupun bayangan yang terlihat di bawah cahaya bulan. Pak Prio mulai merasakan ketakutan yang perlahan merayapi dirinya. Namun, ia tetap menenangkan diri. Mungkin ini hanya desa yang masih hidup dalam tradisi lama, tanpa listrik dan peralatan modern. Namun, firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di balik semua ini. Saat ia melanjutkan berjualan, ia tidak menyadari bahwa di ujung desa, seseorang sedang mengawasinya dari balik pepohonan. Seseorang atau sesuatu. Pak Prio mulai menjajakan rotinya di sepanjang jalan desa yang tampak begitu tenang. Ia berdiri di dekat sebuah lapangan kecil, tempat beberapa warga tampak duduk-duduk di beranda rumah mereka. Begitu ia meneriakkan dagangannya, orang-orang segera keluar dari rumah mereka dan menghampirinya. Roti hangat. Penduduk desa mulai berkumpul di sekelilingnya. Wajah mereka semua tampak ramah, dengan senyum yang tidak pernah pudar. Pak Prio memperhatikan bahwa mereka berbicara dengan bahasa yang sangat sopan, seperti orang-orang zaman dulu. "Berapa harga roti ini, Nak?" tanya seorang pria tua dengan pakaian yang terlihat lusuh tetapi tetap rapi. Pak Prio sedikit terkejut mendengar cara pria itu berbicara. Ia jarang mendengar orang yang berbicara dengan tata bahasa seformal ini, seolah-olah berasal dari zaman kerajaan. Pak Prio tersenyum dan menjawab, 1.500. "Pak, masih hangat, baru matang sore tadi." Pria tua itu mengangguk, lalu mengulurkan tangannya untuk memberikan uang. Saat tangan mereka bersentuhan, Pak Prio merasakan sesuatu yang aneh. Tangan pria itu terasa dingin dan lembab, seperti batu yang baru saja terkena embun pagi. Pak Prio berusaha tidak memikirkan hal itu. Ia mengambil uangnya dan memberikan roti kepada pria tua itu, lalu melanjutkan melayani pembeli lain. Semakin lama, semakin banyak orang yang datang. Beberapa wanita membawa anak kecil mereka yang tampak riang, tertawa dan berlari-lari di sekitar Pak Prio. Namun, ketika Pak Prio memperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Anak-anak itu berlari dan tertawa seperti anak-anak pada umumnya. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Mata mereka terlalu hitam. Tidak ada bagian putih di bola mata mereka. Seolah-olah hanya ada kegelapan yang memenuhi mata itu. Pak Prio menelan ludah. Ia mencoba mengabaikannya dan terus berjualan. Seorang wanita muda dengan pakaian kebaya mendekatinya. Ia tersenyum dengan manis, tetapi senyumnya terasa sedikit terlalu lebar, seolah-olah wajahnya dipaksa untuk tersenyum lebih dari yang seharusnya. Pak Prio merasa sedikit tidak nyaman, tetapi tetap melayani wanita itu dengan sopan. Wanita itu membayar dengan uang yang terasa sedikit aneh. Teksturnya lebih tipis dan lebih halus dari uang biasa. Namun, Pak Prio tidak terlalu memperhatikannya. Semakin malam, semakin banyak orang yang datang membeli rotinya. Pak Prio merasa senang karena dagangannya hampir habis. Ini pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir ia berhasil menjual begitu banyak dalam waktu singkat. Namun, saat ia melihat sekeliling, ia menyadari sesuatu yang membuatnya semakin tidak nyaman. Tidak ada satupun rumah yang memiliki cahaya lampu listrik. Tidak ada kabel listrik yang menggantung di tiang. Semua rumah hanya diterangi oleh lampu minyak yang redup. Seolah-olah desa ini tidak pernah mengenal listrik. Udara malam terasa semakin dingin. Pak Prio merasa ada yang tidak beres dengan desa ini. Namun, ia masih belum menyadari bahwa ia telah memasuki tempat yang tidak seharusnya ia datangi. Pak Prio duduk di bangku kayu di dekat gerobaknya, mengamati penduduk desa yang masih berkerumun di sekelilingnya. Dagangannya hampir habis, dan ia seharusnya merasa senang. Namun, semakin lama ia berada di desa ini, semakin besar perasaan tidak nyaman yang menyusup ke dalam hatinya. Ia mengamati orang-orang yang lalu lalang di bawah cahaya bulan. Mereka berjalan dengan tenang, berbincang-bincang dengan suara lembut, seolah tidak ada sesuatu yang aneh. Namun, ada satu hal yang baru disadarinya. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki bayangan. Pak Prio mengerjap, berpikir bahwa mungkin matanya salah melihat. Ia menoleh ke bawah, memastikan bahwa bayangannya sendiri masih ada di tanah. Memang ada,
Bayangannya terlihat jelas di bawah sinar bulan yang terang. Tetapi penduduk desa? Tidak ada bayangan mereka dimanapun. Darah Pak Prio mendadak terasa dingin. Ia menoleh ke seorang pria tua yang sedang berdiri di dekatnya dan memberanikan diri bertanya. "Maaf, Pak, ini desa apa namanya?" Pria tua itu menatapnya dengan senyum ramah, tetapi tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, tersenyum lebar, terlalu lebar. Pak Prio menelan ludah, lalu bertanya kepada seorang ibu muda yang sedang menggendong bayinya. "Bu, saya baru pertama kali ke sini. Desa ini namanya apa, ya?" Wanita itu masih tersenyum, tetapi sama sekali tidak membuka mulutnya untuk menjawab. Pak Prio mulai merasa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Tangannya gemetar saat ia meraih kantong plastik tempat ia menyimpan hasil jualan malam ini. Ia ingin menghitung uangnya sebelum pulang. Namun, saat ia membuka kantong itu dan mengambil beberapa lembar uang yang diberikan oleh penduduk desa, matanya membelalak. Uang yang ada di tangannya bukanlah lembaran rupiah seperti seharusnya. Uang itu berubah menjadi daun kering. Pak Prio tercekat. Ia buru-buru membongkar seluruh isi kantong plastiknya, berharap ini hanya kesalahpahaman. Tetapi tidak ada uang di dalamnya. Hanya daun-daun kering yang hancur begitu ia meremasnya. Jantungnya mulai berdegup semakin kencang. Ia menoleh ke sekeliling, dan kini penduduk desa berdiri lebih dekat, mengelilinginya dalam diam. Senyum mereka masih sama, lebar, tanpa ekspresi. Pak Prio merasakan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia harus pergi dari sini. Ia buru-buru meraih gerobaknya dan mulai mendorongnya ke arah jalan tempat ia tadi masuk. Langkahnya tergesa-gesa, hampir setengah berlari. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin terasa ada yang tidak beres. Jalan desa yang seharusnya tadi terbuka kini tampak berbeda. Di depan, jalanan yang tadi dilewatinya telah berubah menjadi hutan gelap dengan pepohonan besar yang menjulang tinggi, menghalangi seluruh cahaya bulan. Pak Prio berhenti mendadak, tubuhnya gemetar. Ia yakin, tadi jalan ini adalah jalan desa yang ia lewati dengan sepedanya. Namun, kini yang ada di depannya hanyalah kegelapan pekat. Ia menoleh ke belakang dengan napas tersengal. Penduduk desa masih berdiri di tempat mereka, menatapnya dengan senyum yang semakin lebar. Beberapa dari mereka kini tampak lebih aneh. Mulut mereka terbuka sedikit lebih lebar dari seharusnya. Mata mereka terlihat kosong, dan kulit mereka tampak semakin pucat di bawah cahaya bulan. Salah satu dari mereka melangkah maju, masih tersenyum. "Pak, kenapa buru-buru? Malam masih panjang." Pak Prio merasakan seluruh tubuhnya menegang. Ia harus keluar dari sini. Namun, di mana jalan pulang? Pak Prio berusaha tetap tenang meskipun seluruh tubuhnya terasa gemetar. Ia mencoba menenangkan pikirannya, meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya permainan cahaya atau lelahnya tubuh yang mulai berhalusinasi. Namun, semakin lama ia berada di desa ini, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Ia merogoh saku jaketnya, mengambil sebuah senter kecil yang selalu ia bawa saat berjualan malam. Tangannya gemetar saat menekan tombolnya. Tidak ada cahaya. Baterainya mati. Pak Prio mengerutkan kening. Ia yakin baterai senter ini masih baru. Ia baru menggantinya pagi tadi. Dengan gugup, ia mencoba beberapa kali, tetapi tetap tidak ada cahaya. Seolah-olah seluruh energinya telah diserap oleh tempat ini. Pak Prio mengutuk dalam hati dan menyimpan kembali senter itu. Ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan langkah tergesa, ia berlari menuju gerbang desa, tempat pertama kali ia masuk. Jika ia bisa kembali ke jalan utama, mungkin ia bisa menemukan arah pulang. Namun, saat ia tiba di tempat itu, gerbang desa yang tadi ia lewati telah lenyap. Sebagai gantinya, sebuah pohon besar berdiri di tempat itu. Akarnya mencengkeram tanah dengan kuat. Ranting-rantingnya yang menjuntai seperti tangan yang siap menangkap siapa saja yang berani mencoba melewati batas desa. Pak Prio merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia menoleh ke belakang. Penduduk desa yang tadi diam berdiri, kini mulai bergerak. Langkah mereka lambat dan teratur,
Tetapi ada sesuatu yang mengerikan dalam gerakan mereka. Mereka berjalan tanpa suara. Bibir mereka bergerak menggumamkan sesuatu. Sebuah bahasa yang tidak dimengerti oleh Pak Prio. Pak Prio mundur selangkah. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa begitu berat. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar di sampingnya. "Pergilah sebelum mereka membuatmu seperti kami." Pak Prio terkejut dan menoleh. Di sebelahnya, berdiri seorang wanita tua dengan tubuh kurus dan bungkuk. Pakaiannya lusuh, dan rambutnya tergerai panjang hingga hampir menyentuh tanah. Namun, yang paling mengerikan adalah wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit datar tanpa ekspresi. Pak Prio melangkah mundur, hampir jatuh karena terkejut. Dengan suara bergetar, ia bertanya, maksudnya apa, Bu?" Wanita itu tidak menjawab. Namun, dari dalam kulit wajahnya yang kosong, terdengar suara lirih berbisik. "Kami juga dulu seperti kamu, datang tanpa sengaja, tapi mereka tidak membiarkan kami pergi." Pak Prio merasa napasnya semakin pendek. Penduduk desa kini semakin dekat. Mulut mereka bergerak, tetapi bukan suara manusia yang keluar, melainkan suara dengungan rendah, seperti ribuan suara berbicara sekaligus. Pak Prio harus pergi. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berbalik dan berlari ke arah lain, mencoba mencari jalan keluar dari desa ini. Namun, ia tidak tahu bahwa di desa ini tidak ada jalan keluar yang bisa ditemukan begitu saja. Pak Prio berlari secepat yang ia bisa. Gerobak rotinya sudah ia tinggalkan entah di mana. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, keluar dari desa ini. Semakin jauh ia berlari, semakin gelap jalan yang ia tempuh. Pohon-pohon besar yang mengelilinginya tampak semakin rapat, seolah-olah mencoba menutup jalan pelariannya. Daun-daun kering berjatuhan tanpa angin, menciptakan suara yang terdengar seperti bisikan samar. Lalu, ia mendengar sesuatu. Seseorang, atau sesuatu, memanggil namanya. "Prio." Suara itu terdengar dari belakangnya. Ia tidak berani menoleh. "Pak Prio, jangan pergi." Kini suara itu datang dari sisi kiri. Ia mempercepat langkahnya. Napasnya tersengal, tetapi suara-suara itu semakin mendekat. "Bapak sudah menjadi bagian dari desa ini." Pak Prio tidak tahan lagi. Ia menoleh ke samping dengan panik. Dan di antara pepohonan yang gelap, ia melihat mereka. Penduduk desa itu kini tidak lagi terlihat seperti manusia. Mereka berdiri diam di antara pohon-pohon. Tubuh mereka perlahan berubah menjadi bayangan yang lebih pekat dari kegelapan malam. Mata mereka hitam legam, kosong, tetapi tatapan mereka masih sama. Senyum lebar yang tidak wajar, seolah menikmati ketakutannya. Pak Prio menjerit dan kembali berlari. Kakinya hampir tersandung akar-akar pohon yang menjalar di tanah. Hutan ini terasa tidak berujung, seolah-olah ia sedang berputar di tempat yang sama. Lalu, di kejauhan, ia melihatnya. Sebuah jalan kecil, samar-samar diterangi cahaya lampu. Hatinya berdebar. Ia mengerahkan seluruh tenaga terakhirnya dan berlari ke arah cahaya itu. Langkahnya semakin cepat, semakin dekat, dan tiba-tiba ia terjatuh ke tanah berumput yang dingin. Pak Prio terengah-engah, mengangkat kepalanya. Ia mengenali tempat ini. Ia berada di tengah jalan desa yang biasa ia lalui saat berjualan. Udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih hangat, lebih nyata. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Langit sudah terang, pagi telah tiba. Padahal, menurut perasaannya, ia hanya semalam berada di desa itu. Kenapa sekarang sudah pagi? Pak Prio berusaha mengumpulkan pikirannya. Ia mencoba mengingat dengan jelas. Berapa lama ia berada di sana? Seingatnya, ia hanya masuk ke desa itu malam tadi. Namun, saat ia melihat ke sekitar, ia menyadari satu hal yang membuatnya semakin ketakutan. Jalan yang seharusnya menuju desa tempat ia tersesat, kini hanya hamparan kebun kosong. Tidak ada desa. Tidak ada gerbang kayu tua. Tidak ada rumah-rumah dengan lampu minyak. Seolah-olah desa itu tidak pernah ada.
Dengan tubuh lelah dan napas tersengal, Pak Prio akhirnya tiba di rumahnya. Matahari sudah tinggi, menerangi pekarangan rumahnya yang sederhana. Ia merasa lega bisa kembali, meskipun pikirannya masih dipenuhi oleh ketakutan yang belum hilang. Namun, saat ia mengetuk pintu dan memanggil istrinya, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Begitu pintu terbuka, istrinya, Bu Sari, menjerit histeris. "Wah, Gusti Allah, siapa Anda? Jangan ganggu keluarga saya." Pak Prio terkejut. "Bu, ini aku, Prio." Bu Sari mundur beberapa langkah, wajahnya penuh ketakutan. Dari dalam rumah, anak-anaknya ikut keluar dan langsung menangis saat melihatnya. Bapak sudah meninggal." Suara anak sulungnya, Wati, bergetar. Pak Prio mengerutkan dahi. "Apa maksud kalian? Aku baru saja pulang dari berjualan. Aku hanya semalam tersesat." Namun, istrinya menggeleng cepat. Air matanya jatuh di pipinya. "Pak, Bapak sudah hilang selama 7 hari. Kami semua sudah mencarimu kemana-mana." Dunia seolah berputar bagi Pak Prio. 7 hari? Tidak mungkin. Ia merasa hanya semalam berada di desa itu. "Tidak, Bu. Aku hanya semalam di sana." Suaranya melemah. Tubuhnya goyah. Tetangga mulai berdatangan, mendengar keributan di rumah Pak Prio. Beberapa orang berbisik satu sama lain, tidak percaya bahwa Pak Prio benar-benar kembali setelah dinyatakan hilang selama seminggu. Kemudian, seorang tetua desa, Mbah Wiryo, maju mendekati Pak Prio. Wajahnya tampak waspada, seolah-olah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. "Bapak dari mana saja?" tanya Mbah Wiryo dengan suara dalam. Pak Prio masih kebingungan. Aku tersesat di desa. Ada gerbang tua, penduduknya baik, mereka membeli rotiku. Tapi, ada yang aneh, mereka tidak punya bayangan, dan uang mereka." Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan kantong plastik yang berisi hasil dagangannya. Ia membuka kantong itu di depan semua orang. Dan yang jatuh ke tanah bukan uang, melainkan lembaran-lembaran daun kering yang sudah mulai rapuh. Orang-orang yang menyaksikan itu langsung berdesah ngeri. Mbah Wiryo menatap Pak Prio dengan mata tajam. "Bapak tidak tersesat di desa biasa," katanya pelan. "Bapak masuk ke desa gaib, dan tidak ada manusia yang bisa kembali dari sana dengan selamat." Pak Prio merasakan tengkuknya merinding. Ia menatap Mbah Wiryo dengan mata penuh pertanyaan. "Lalu, kenapa aku bisa kembali?" Mbah Wiryo menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, Pak Prio. Tapi jika mereka membiarkan Bapak pulang, berarti ada sesuatu yang mereka tinggalkan bersama Bapak." Pak Prio tidak mengerti apa maksudnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu satu hal. Mereka tidak benar-benar membiarkannya pergi. Dan ini belum berakhir. Setelah kembali ke rumah, Pak Prio mencoba menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, sejak hari itu, ia tidak pernah benar-benar merasa pulang. Sejak ia kembali dari desa gaib itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia mungkin sudah berada di dunia nyata. Tetapi apakah desa itu benar-benar membiarkannya pergi? Malam-malam pertama setelah kepulangannya, Pak Prio tidak bisa tidur nyenyak. Ia selalu merasa ada yang mengawasinya dari sudut-sudut gelap rumahnya. Kadang, di tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Saat ia mengintip melalui jendela, tidak ada siapa-siapa. Tetapi di tanah berdebu di depan rumahnya, terlihat jejak kaki. Jejak kaki yang bukan miliknya, bukan pula milik anggota keluarganya. Ia mencoba mengabaikannya. Namun, gangguan itu tidak berhenti. Setiap kali ia menutup mata, ia kembali berada di desa itu. Dalam mimpinya, ia masih menjajakan roti di tengah jalan desa yang diterangi lampu minyak. Penduduk desa masih sama seperti sebelumnya, tersenyum lebar, menatapnya dengan mata yang terlalu hitam. Mereka masih membeli rotinya, membayarnya dengan lembaran uang yang terasa aneh di tangannya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda.
Saat ia akan beranjak pergi dari desa itu, mereka semua menoleh ke arahnya secara bersamaan. Mereka tidak tersenyum lagi. Wajah mereka kini tanpa ekspresi, tanpa emosi. Lalu, salah satu dari mereka berkata dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya, "Pak Prio, jangan pergi lagi." Pak Prio terbangun dengan keringat dingin mengucur di dahinya. Ia mencoba mengatur napasnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah mimpi. Namun, saat ia melihat tangannya, ia melihat serbuk daun kering yang menempel di kulitnya. Gangguan itu semakin menjadi-jadi. Kini, bukan hanya mimpi buruk. Siang hari pun, ia mulai mendengar sesuatu. Di sela-sela kesibukannya, saat ia duduk di ruang tamu atau berjalan menuju dapur, ia mendengar suara seseorang memanggilnya. Pelan, lirih, "Pak Prio." Suara itu bukan suara istrinya, bukan suara anaknya, bukan suara siapapun yang dikenalnya. Ia berusaha mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya udara kosong yang terasa semakin dingin. Pada suatu malam, ia sedang duduk di ruang tamu, mencoba membaca Al-Quran untuk menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar pelan, seolah-olah seseorang yang tidak ingin mengganggu, tetapi juga tidak ingin diabaikan. Pak Prio menoleh ke arah pintu. Jantungnya berdegup cepat. Tidak ada seorang pun yang seharusnya datang malam-malam begini. Ia mengintip melalui celah jendela. Tidak ada siapa-siapa. Namun, entah mengapa, ia merasa sesuatu sedang berdiri di sana. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali duduk. Namun, saat ia memejamkan mata, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Ia menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan diri. Akhirnya, ia mengambil keberanian untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Namun, di depan rumahnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Keranjang rotinya. Keranjang yang seharusnya sudah hilang di desa gaib itu. Pak Prio tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada keranjang rotinya yang kini berada tepat di depan rumahnya. Perlahan, dengan tangan gemetar, ia melangkah mendekatinya. Keranjang itu tampak seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang aneh. Ia bisa mencium bau busuk yang menyengat dari dalamnya. Dengan ragu, ia membungkuk dan membuka penutupnya. Begitu penutupnya terbuka, bau busuk menyergapnya lebih kuat. Di dalamnya, ada roti-roti yang sudah membusuk, lapuk, berjamur, dan berair seperti daging yang sudah lama dikubur. Namun, yang paling mengerikan adalah, di antara roti-roti itu, ada sesuatu yang tertata rapi. Lembaran uang. Uang yang ia kumpulkan dari desa itu. Namun, saat ia menyentuhnya, uang itu berubah menjadi lembaran daun kering. Tangannya gemetar, tubuhnya terasa dingin. Ini bukan kebetulan. Desa itu masih menginginkannya kembali. Pak Prio terhuyung mundur, menjauh dari keranjang itu. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong. Namun, tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Pelan, sangat pelan. Seperti seseorang yang sedang berjalan di dalam rumahnya. Ia berbalik dengan cepat. Namun, yang ia lihat hanyalah lorong rumahnya yang gelap. Tidak ada siapa-siapa. Namun, suara langkah itu masih terdengar. Semakin mendekat. Ia ingin lari, ingin membangunkan istrinya. Namun, saat ia hendak melangkah, sebuah suara berbisik tepat di telinganya. "Pak Prio, waktunya pulang." Pak Prio jatuh terduduk. Lututnya lemas, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup matanya, berusaha berdoa sekeras mungkin. Namun, di antara doanya, ia masih mendengar suara tawa kecil yang memenuhi rumahnya. Tawa itu terdengar semakin lama semakin jauh. Namun ia tahu, mereka belum benar-benar pergi. Dan cepat atau lambat, mereka akan kembali menjemputnya. Demikian cerita hari ini.
Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.